Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum pelajaran ini dimulai, alangkah baiknya kita mulai pelajaran ini dengan doa agar yang kita pelajari di hari ini lebih bermanfaat dan lebih berguna ke depannya. Mungkin untuk temannya salah satu bisa maju ke depan. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita lanjutkan selanjutnya, mungkin kalian bisa membereskan tempat duduk kalian terlebih dahulu. Mungkin kalau yang ada sampah atau hal yang lainnya bisa dibuang dan dibersihkan. Dan untuk laptop silakan dikeluarkan karena hari ini kita akan belajar dari fungsi statik. Jadi kita akan melakukan praktikum yang mana nantinya kalian akan diberikan kasus per kelompok. Sebelumnya kalian semua sudah punya kelompok masing-masing kan? Ya. Oke, jadi selanjutnya kita mungkin untuk memupuk rasa cinta pada tanah air, kita akan menyanyikan lagu nasional yaitu lagu Maju Tak Gentar. Mungkin anak-anak sekalian bisa berdiri untuk menyanyikan lagu Maju nasional tersebut. Oke, mungkin sekalian kita masih berdiri, alangkah baiknya kita memulai pada hari ini dengan ice breaking untuk kalian bisa lebih fokus ataupun membangkitkan rasa semangat di dalam diri kalian masing-masing. Mungkin di sini Bapak bisa minta tolong kepada Bapak selaku ketua kelas untuk menemani Bapak pada ice breaking kali ini. Oke, pada di papan tulis bisa kalian lihat terlihat jelas kita hari ini ada cukup fokus. Jadi sebelum ice breaking kita kan di Aksio di kelas industri TKJ itu memiliki salam yaitu selamat pagi Aksio. Nah, jadi kita dimulai dengan selamat pagi tadi baru ice breaking. Jadi ice breakingnya mungkin sama seperti sebelumnya, hanya saja beda konteks dan
teksnya saja. Oke, mungkin kita bisa mulai terlebih dahulu untuk contoh atau sebelum lebih lanjut. Oke, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, oke, sekarang mungkin Bagas bisa membantu teman-temannya mulai dari selamat pagi Aksio tadi sampai dengan ASB. Selamat pagi. Pagi, 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 aksio. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, jadi itu saja, mungkin kita bisa lanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Oke, untuk anak-anak sekalian bisa duduk kembali di kursinya masing-masing. Nah, jadi sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita mempunyai kesepakatan kelas sama seperti pembelajaran sebelum-sebelumnya. Oh ya, Bapak ada sedikit kelupaan, lupa menanyakan siapa saja yang belum masuk. Oke, Bagas, hari ini siapa saja yang tidak hadir dalam pembelajaran ini? M. Bayu sakit, M. Abdi Alfa, sama M. Aiman izin. Oke, untuk sekretaris jangan lupa dicatat untuk absensinya. Oke, jadi di sini ada kesepakatan kelas sama seperti sebelumnya. Jadi kesepakatan kelas itu berbeda dengan tata tertib sekolah. Jadi kalau tata tertib sekolah itu seluruh siswa wajib menaati tanpa ada pelanggaran. Nah, kalau kesepakatan kelas ini perbedaannya itu kesepakatan, artinya kita semua sepakat dengan aturan sendiri yang kita buat per kelas. Jadi yang pertama, dalam pembelajaran kita dilarang makan. Kenapa? Jadi kita semua di sini adil. Bapak nggak makan, kalian nggak makan. Bapak nggak minum, kalian nggak minum selama proses pembelajaran. Agar apa? Agar meja tempat kalian belajar selalu bersih. Dan yang pasti karena di atas meja kalian banyak menggunakan elektronik seperti laptop, HP dan lainnya, itu tidak usah kalau terjadi kesalahan, misal kalian nggak sengaja melupai air botol minum, mungkin oke, dan mungkin nggak kena itu di laptop kalian, nanti kena di laptop temennya gimana? Nah itu kan membuat rusak. Jadi untuk menghindari hal tersebut kita dilarang makan. Selanjutnya dilarang tidur, ya pasti jelas dilarang tidur. Nggak mungkin kalau kita belajar tidur, kalau mau tidur jangan di sekolah. Tidurlah secukupnya di rumah. Tidur itu wajibnya 8 jam. Artinya kalau kalian bangun jam 5 jam 6, ya itu kan jam berapa kalian harus wajib tidur karena biar di sekolah tidak mengantuk. Nah, selanjutnya di sini dilarang berisik. Ya jelas dilarang berisik karena apa? Biar kelas ini lebih aman dalam proses pembelajaran. Tapi di sini tidak dilarang apabila kalian di dalam sesi pembelajaran nantinya, baik yang Bapak jelaskan ataupun ketika praktikum kalian melakukan diskusi ataupun bertanya, itu kalian bisa raise hand atau angkat tangan biar tidak jadi keributan. Jadi sebelum pembelajaran itu terjadi, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran. Seperti slide sebelumnya kalian mungkin sudah membaca, itu hari ini kita mempelajari materi routing statik. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka. Berarti kita harus melakukan perkenalan terlebih dahulu. Jadi kalian tahu, oh ini yang kami pelajari hari ini yang bakal kami dapat, ini yang bakal kami capai. Nah, jadi tujuan kita yaitu kalian sebagai siswa dapat mengidentifikasi satu jenis protokol routing yang ada pada jaringan, yaitu routing statis. Lalu selanjutnya siswa dapat menjalankan satu perintah dasar untuk mengaktifkan routing pada sebuah router. Nanti itu akan dibahas lebih lanjut. Nah, yang pasti kalian juga bakal dapat melakukan konfigurasi pada topologi jaringan sederhana. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita. Oke, next kita masuk ke materi sebelumnya. Jadi alangkah baiknya di sini Bapak ingin mengulas materi sebelumnya, karena sebelumnya sudah belajar IP address dan
subnetting. Nah, jadi di IP address dan subnetting kalian sudah mulai mempelajari perhitungan, pengertian dan lain sebagainya. Oke. Jadi di sini kalian bisa lihat ada dua tipe gambar, gambar A dan gambar B. Gambar A itu jalan raya yang memiliki 8 rumah dan 1 RT. Lalu yang kedua, ada jalan raya utama dan lorong-lorong rumah dan memiliki beberapa RT atau blok. Mungkin ada di sini temannya atau kalian yang bisa menjelaskan apa perbedaan dari kedua konsep tersebut. Yang A itu kira-kira gambar dari apa dan B itu gambar dari apa. Oke, Tio silakan. Oke, gambar pertama itu adalah network yang tidak di subnetting, sedangkan gambar B itu yang sudah di subnetting. Mungkin lebih jelasnya Tio, yang A itu menurut Tio itu adalah IP address yang atau kelas full. Lalu yang B itu subnetting atau CIDR atau class list interdomain routing. Nah, sama seperti hari ini. Mungkin kita bisa beri applause kepada Tio yang sudah mampu menjawab pertanyaan. Oke, terima kasih kepada Tio sudah mampu menjelaskan kepada kalian semua. Jadi benar, di gambar A itu ibaratnya perumahan. Jadi misal di jalan, misal di Palembang aja, di jalan Jenderal Sudirman itu dari KM 1 sampai KM 7 misal. Pak RT-nya 1, warganya ada 200 misalnya. Sedangkan Pak RT-nya tinggalnya di KM 2 dan si ada kemalingan itu di KM 7. Itu kan memakan waktu. Kalau misalnya mau mencari keburu malingnya kabur atau berlari. Nah, maka itu dibuatlah teknologi baru namanya classless interdomain routing atau subnetting bahasa dalam. Jadi itu ibaratnya perumahan deh, yang di blok A, blok B, blok C, blok D dan blok E. Nah, jadi setiap blok itu ada RT-nya. Jadi gampang, misal ada kemalingan atau ada kerusakan, kebakaran dan lain-lainnya, Pak RT lebih mudah mengorganisir. Nah, seperti itu juga di kelas ini kita terapkan. Sebenarnya secara nggak langsung di kelas ini kita terapkan subnetting. Apa subnetting? Kelompok belajar. Jadi Bapak lebih mudah mengorganisir. Misal di kelompok 1, oh Bapak tahu nama anak-anaknya siapa. Di kelompok 2 tahu. Jadi misalnya anak tersebut ada yang masih belum memahami pembelajaran atau materi, jadi bisa Bapak bantu. Jadi tidak ada keributan. Mungkin sesama teman juga, sesama kalian rekan sejawat, sesama bestie kalau kata anak-anak zaman sekarang, itu bisa saling tolong menolong. Oke. Jadi itu sedikit untuk mengulas materi sebelumnya. Nah, jadi sebelum pembelajaran di sini Bapak minta kepada kalian semua, mungkin kalian boleh akses HP kalian. Kita di sini melakukan asesmen awal. Jadi fungsi asesmen awal ini Bapak ingin tahu dulu. Mungkin di sini ada seperti Tio, Bagas, Fajar ataupun yang lainnya. Itu mungkin ada yang sudah pernah baca-baca tertutik, ataupun ada yang memang belum tahu sama kalian. Nggak masalah. Yang penting kita di sini Bapak ingin tahu gimana sih kemampuan kalian, apakah kalian sudah mengetahui atau belum dari routing statis itu sendiri dengan 2 pertanyaan sederhana. Mungkin kalian bisa scan barcode atau kalian bisa ketik link yang ada di apa tulis tersebut, yaitu SID statis awal. Mungkin di sini Bapak kasih waktu kurang lebih 5 menit untuk kalian menjawab. Oke, kalian bisa buka di itunya, kalian jawab. Yang pertanyaan pertama, tuliskan 1 kata yang paling tepat mendeskripsikan tugas utama dari router. Jadi router itu sendiri, apa sih menurut kalian? Kalian bahasa sederhananya itu, router itu di sini Bapak kasih dulu, router itu diambil dari kalimat root. Nah, lalu yang kedua, perbedaan routing dan
router. Keduanya sama-sama diambil dari kata root. Bedanya ada yang menggunakan kata kerja ing dan ada kata untuk tambahan penamaan perangkat. Oke, mungkin kalian bisa jawab dulu. Nanti mungkin Bapak akan lempar kalian, mungkin ada juga kali temennya yang mau raise hand atau angkat tangan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Tuliskan aja secara sederhana, nggak perlu panjang lebar. Misal kalian tulis, maaf Pak, belum mengetahui. Ya memang tujuan pembelajaran kita harus tahu, berarti memang kalian belum tahu. Dengan pembelajaran ini semoga kalian lebih tahu apa itu router dan apa itu routing. Oke. Jawab aja menurut hati dan nurani kalian saja, tak perlu mencontek. Karena secara tidak langsung itu tidak ada nilai untuk asesmen di awal. Ini hanya mengukur batas kemampuan bahwasanya kalian memang mampu atau tidak. Bagaimana? Apakah kalian sudah atau masih ada yang belum? Sudah semua? Sudah, Pak. Sudah? Sudah semua ya? Mungkin kita bahas sedikit. Nomor 1 mungkin ada yang bisa menjawab. Satu kata aja menurut kalian, apa itu router? Ada yang bisa menjawab? Satu kata aja, router. Silakan. Waktu itu mengarah karena pada waktu sendiri dapat mengarah terlalu berdasar atau Jadi satu katanya mengarah. Oke. Nah, lalu yang kedua, routing atau router. Apa sih bedanya? Silakan. router adalah alat atau perangkat ini proses kerja router dalam jaringan yang digunakan. Benar, jadi router itu alatnya, lalu si routing itu merupakan proses mekanisme alur kerja di sebuah alat. Oke, kita beri aplaus untuk teman-teman yang sudah. Oke, selanjutnya pertanyaan pemantik. Jadi apa sih pertanyaan pemantik? Dari pemantik itu menyambungkan kehidupan sehari-hari dengan pembelajaran kita. Nah, di sini ada gambar seorang anak berdiri di atas jembatan, yang mana seperti pada umumnya, misal dia berada di titik seperti Bapak sekarang, ada di titik kiri kalian, kanan kalian, Bapak menyeberang ke titik kanan kalian. Di titik tersebut ada namanya jembatan untuk Bapak lalui atau Bapak lewatin. Sama seperti teman tadi si Riana dan Nabila yang menjawab tadi. Ya. Nah, jadi apa sih jadi makna jembatan itu tersendiri di gambar tersebut? Mungkin kalau ada yang bisa menjelaskan secara sederhana aja, kenapa harus, apa sih fungsi jembatan di gambar tersebut? Sangkut pautnya dengan materi kita pada hari ini. Silakan Mas Ayu. Jadi jembatan itu tuh ibaratnya kayak dokter atau rutinnya yang menghubungkan dua tempat yang berbeda sehingga dua tempat itu bisa berhubung. Ya, benar sekali. Mungkin kalian bisa beri aplaus lagi untuk temannya. Oke, kenapa setiap pertanyaan harus dikasih aplaus? Karena aplaus itu memberikan rasa semangat di diri kalian. Jadi kalian itu terpacu untuk menjawab. Prinsip sederhananya, kok teman saya bisa, saya nggak bisa, padahal sama-sama makan nasi. Apa di sini ada yang makan batu? Nggak ada kan? Jadi makannya sama ya, kenapa nggak bisa dong? Jadi harus bisa. Jadi benar, jembatan ini perumpamaannya routing atau router yang dijelaskan sebelumnya. Jadi kalau tanpa jembatan, kira-kira anak kecil ini bisa nggak nyebrang karena di bawahnya sungai? Ya nggak bisa, pasti dia kecebur. Jadi dia butuh jembatan atau perantara. Sama seperti materi kita hari ini, routing itu perlu namanya perangkat tambahan, yaitu router.
karena routing tidak bisa berjalan tanpa alat tambahan router. Jadi kita perlu namanya router. Oke, jadi itulah penjelasan sederhana mengaitkan kehidupan sehari-hari dengan materi kita. Sebenarnya banyak contohnya. Router atau routing itu bisa diumpamakan seperti penghubung daerah, misal Palembang, Sumatera Selatan dengan Lampung. Oh, lebih sederhana itu Pulau Sumatera dan Pulau Jawa itu kalau mau terhubung dia harus membangun jembatan agar bisa dilalui. Kalau memang nggak ada jembatan dia harus lewat kapal. Nah, sama seperti itu juga routing. Jadi dia harus ada alat perantara. Nah, oke, karena kita di sini alatnya biar lebih mudah untuk praktik, jadi kita nantinya bakal praktik menggunakan Cisco pakai router. Nah, di sini Bapak bakal menayangkan suatu video. Video ini dibuat oleh mitra kerja kita karena kita kelas industri. Jadi kita harus bekerja sama dengan industri. Agar apa? Ilmu yang kalian dapat itu memang dibutuhkan oleh dunia industri. Jadi di sini kita bakal menayangkan video menyaksikan bersama video dari PT MAP atau Fiber Star. Mereka telah mengakomodir, memberikan kalian materi tambahan untuk menopang bapak pengajaran dan menopang ilmu kalian sesuai kebutuhan industri nanti. Oke, kita simak bersama untuk video materi dari PT MAP. Maaf ya. Contoh di sini saya memiliki gambaran topologi NA dengan IP network 10.10.10/. Kita lihat bersama di sini ada PCA dan C yang mana mereka berada di satu network yang sama. Jika kondisinya seperti ini, kita bisa pastikan bahwa PCA dan C mereka bisa dapat berkomunikasi secara langsung. Kemudian akan beda ceritanya jika jaringannya semakin berkembang. Dan di sini ada network B dengan IP network 192.168.10. Di dalamnya ada PCD, PCD, PCD. Yang mana pada network B sendiri, PCD, E, dan F pastinya akan bisa berkomunikasi di dalam satu network bersama. Pertanyaannya bagaimana jika nantinya kita yang menghubungkan dua jaringan yang berbeda? Pada materi sebelumnya juga saya pernah bahas bahwa akan ada satu perangkat tambahan yang akan kita gunakan untuk menghubungkan dua buah jaringan yang berbeda. Perangkat yang kita akan gunakan adalah router, di mana router ini akan menjadi jembatan sekaligus penghubung antara dua network yang berbeda. Jadi untuk video ini kita akan lebih banyak membahas bagaimana proses menghubungkan dua jaringan yang berbeda. Kita mulai dulu dari perangkat. Apa itu router? Jadi gambarannya ini merupakan sebuah perangkat sampai untuk ini selanjutnya. Nah, jadi yang dijelaskan oleh PT MAP hampir mirip yang Bapak jelaskan tadi. Jadi routing itu perantara dan alat. Nah, mungkin di sini kita bakal lakukan demonstrasi sebentar untuk praktiknya. Mungkin kalian semua bisa kita bisa dari classroom sama seperti classroom sebelumnya. Itu ada materi studi kasus dan juga dosen untuk penjelasan materi. Jadi di sini
kita bakal sambil mempraktekkan secara sederhana. Mungkin nanti kalian tinggal kembangkan sesuai dengan soal yang ada pada di studi kasus kelompok kalian masing-masing. Kan di sini sudah terbagi 6 kelompok. Nantinya kita bakal maju untuk mungkin satu sampel dan satu kelompok saja, karena mengingat waktu pembelajaran kita masih belum cukup untuk semuanya. Jadi nanti ada satu kelompok yang bagian selesai silakan maju. Tapi untuk sebelum itu kita coba kalian mau kasih skop pakai tracer setelah kalian beri. Jadi di sini kita bakal membuat topologi sederhana sama seperti yang sebelumnya tadi. Oke. Jadi di sini kita bakal menggunakan dua router A dan router B. Ini sama perumpamaannya kayak tadi. Ada anak turun kiri dari ujung kanan. Gimana sih dia bisa terhubung atau dia melewati jalanan tersebut akan bisa terhubung? Di sini kita hubungkan saja kabel di antara dua router tersebut. Di sini kita nggak perlu pakai switch karena kita di sini sampelnya hanya menggunakan satu buah komputer, sama seperti perumpamaan anak kecil yang di atas jembatan. Oke, untuk pengerjaan ini bebas, mau seluruh kelompoknya mengikuti bersama atau nantinya ketua kelompok yang dulu mengikuti, karena ini kita waktunya sedikit terlalu banyak. Nanti setelah itu nanti ketua kelompoknya bakal sharing ke kalian atau kalian bisa mencoba kembali di luar jam pelajaran. Mungkin pulang nanti misalkan mau main sama temennya, sambil main kalian bisa mencoba belajar kembali. Nah, di sini sudah terhubung komputer dan juga dua komputer dan juga dua router. Jadi di sini kita bakal melakukan pelabelan dulu untuk melakukan dokumentasi IP. Di sini kita akan IP yang mana ada 192, 198, 21 dan 24. Dan di sini juga sama 92, 168, di sini 20. Nah, untuk menghubungkan jembatannya kita buat 3. Jadi di sini ada 3 buah network. Network 1 dari itu sebelah kiri, yang di tengah sebagai network jembatan yang 30, dan yang di kanan 20 sebagai network yang di kanan. Jadi bagaimana sih PC 0 yang berada di 10 bisa terhubung ke PC 1 yang 20? Nah, itulah proses routing. Jadi kita mulai proses routing. Kita double klik di routernya. Nah, di sini bakal keluar tampilan seperti ini. Kita klik langsung config. Jadi config itu singkatan dari konfigurasi. Konfigurasi itu bahasa Indonesia nya configuration. Nah, jadi configuration ini kita lakukan pertama kali yaitu konfigurasi IP address sesuai dengan yang kita lakukan pelabelan sebelumnya. Mungkin kalian bisa lihat di FA00 IP berapa sih yang bakal digunakan? Yang 00 yang mana? Ini. Jadi berapa IP yang dipakai? Yang mana? 19. Benar, 30. Nah, untuk ujungnya bebas, nggak harus satu, karena networknya aja 30 bebas, mau 1, 2 dan seterusnya. Kita 1 255. Oke, ada deh. Lalu selanjutnya FA01 yang di bawahnya berarti 192, 168, 20, 25. Nah, ini bagian kiri untuk IP address sudah selesai. Jadi biar mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke konfigurasi
rutin statis. Sama seperti penjelasan video sebelumnya. Jadi rutin statis itu lumayan rumit karena dia akan memasukkan network yang tidak ada di dirinya. Perumpamaannya, di ujung sana ada 3 orang, ada Mas Ayu, Riana, dan Nabila. Mas Ayu mau menghubungkan ke temannya yang paling ujung, itu harus melewati yang di tengah. Untuk melewati itu, si Mas Ayu harus kenal terlebih dahulu teman yang di tengah dan teman yang di ujung. Agar lebih simpel, misal si Bagas itu siswa baru di kelas ini. Siswa di kelas ini ada kurang lebih 30 orang. Kalau Bagas nyalain satu-satu, misal dari Riana, misalnya Nabila, Mas Ayu, dan seterusnya, itu memakan waktu. Agar Bagas mudah dikenal oleh semua kelas, dia tinggal berdiri aja di tengahnya. Misalnya, halo guys, nama saya siapa gitu. Jadi kan kalian lebih mudah mengenal si Bagas daripada kalian harus itu kelemahan dari static routing. Tapi kita di sini bakal belajar static routing, oke? Nah, jadi static routing itu kalian harus mengenal orang lain. Kalau tidak routing, kalian cukup memperkenalkan diri kalian sendiri, sama seperti perkenalan si Bagas. Oke, jadi di sini kita masuk di static routing. Nah, di sini karena router 0 itu ada di sebelah kiri, network mana yang bakal dimasukin? 192, 18, 20, 0. Jadi networknya 255, 255, 255, 0. Nah, backshot ini sebenarnya IP yang ada di router kanan pada FA 00. Tapi karena tadi kita belum buat, jadi di sini kita anggap aja persepsinya. Kalau hanya satu itu 2, jadi kita masukkan di sini 192, 168, 30, 22. Kita add. Kenapa hanya satu ya? Karena yang ada di sebelah sana yang tidak dipegang oleh kedua tangannya rusak. Kita lalu di router 1 hampir sama seperti sebelumnya. Di sini FA 00, FA 00 nya berapa IP-nya? 192, 8, 32, karena kita tadi di routing ring yang di sebelah kiri sudah kita masukin 30.2 cuy. Makanya itulah tujuan dari ice breaking tadi, biar kalian tuh fokus, karena kita sebagai anak IT atau orang IT fokusan itu sangat diperlukan. Ini foto jaringan kecil ya, kecil aja, kalian udah lupa ya, gimana kalau jaringan terlalu besar, gimana kalau nantinya kalian bekerja di perusahaan USB atau router WNS, kalian mengelola server, mengelola jaringan, itu nantinya bakal sangat rumit kalau kalian tanpa ada dokumentasi seperti ini. Jadi itu makna atau fungsi dari dokumentasi. Jadi mempermudah, biar kalian, kita kan manusia biasa, manusia itu tak luput dari salah dan tak luput dari lupa. Kan anak-anak Gen Z dan sekarang itu lebih banyak lupa dibanding ingat. Kalian ingat sekarang, mungkin minggu depan kalau belajar lagi mungkin ingat masih. Mungkin ingatnya sudah berkurang jadi 75%. Minggu depan lagi berkurang lagi jadi 50% dan seterusnya. 2, 1, 8, 20, 1, 25. Nah, ini sama seperti sebelumnya, kita masukin aja. Dan kalau yang di sebelah kanan yaitu 192, 168, 10, 0, kan aku 2, 255, 255, 0. Networknya 192, 168, 30, 1. Di routing itu sudah selesai semua.
Oke, karena di situ pada dasar Bapak ada bug atau masalah jadi kita mau jadi nggak selesai, mungkin kalian bisa buka di Google Classroom tadi. Di Google Classroom itu sudah buat Bapak demonstrasikan juga untuk pembuatan video tutorial dan juga pembahasan. Oke, jadi kalian silakan per kelompok untuk melakukan diskusi untuk pengerjaan tugas kelompoknya. Oke, mungkin kalian bisa coba praktekkan di laptop tersebut untuk mengerjakan siswa pakai berdasar sesuai kelompoknya masing-masing. Mungkin kalau ada yang ingin bertanya sambil mengerjakan, di sini Bapak kasih waktu kurang lebih 25 menit sampai 30 menit untuk kalian menjelaskan materi, ya. Karena kita mempersingkat waktu karena habis ini kalian bakal ada materi lain dari guru lain dan semua. Nggak mungkin Bapak ngambil waktu jam guru lain untuk belajar. Jadi kalau mau bertanya sambil mengatakan mungkin kalian bisa tunjuk tangan present untuk bertanya. Oke. Oke, mungkin kalau ada kesulitan, gimana Pak S untuk pengerjaannya? Apakah ada trouble atau masalah? Berapa? Pada minimal ini kenapa kita lakukan satunya beda Pak? Dari Minimal ada satu. satu dan sama. Mungkin bisa dilihat ada tutorial itu rupanya tadi atas dan bawah. Lalu bisa nampak mungkin bagian coba perhatiin di situ mungkin giveaway-nya belum dimasukkan karena di dalam router sama seperti tadi dia harus membaca sebuah giveaway karena dia bakal bagian jembatan yang mana sih dilewat sama seperti di kelas ini. Kalian mau lewat kemana? Kalau keluar sama itu berarti dimasukin nomor pintunya. Oke. Gimana Tio? Apakah ada problem atau ada apa? Kalau misalnya membaca dari kakek kata apa? Kalau dalam laptop mungkin laptop dari membaca kepalanya disuruh kenapa? Mungkin kalau mau buka silakan, tidak masalah. Mungkin kalian bisa juga sambil diskusi sama kelompoknya untuk presentasi nanti gimana. Untuk presentasinya nanti mungkin kita langsung demonstrasikan saja, oke? Untuk untuk menjawab pertanyaan di LKPD karena di LKPD kalian itu diberikan studi kasus sederhana untuk melakukan konfigurasi routing nantinya, oke? Agar kalian untuk mempersingkat waktu. Apakah bisa maju kalau paham ngomong, kalau nggak paham yang aja tidak bertanya sesat di jalan. Kalau kamu di jalan masih enak bisa pakai GPS. Kalau di sini kan masa saya pasti ada GPS. Jadi bisa. Yang tetap
Nah, kalau banyak tahu aku nanti tak kesurupan lo. Karena sekolah kita kan kuburan. Kalau ada yang ingin bertanya lagi, mungkin kalian bisa respect saja. Pak, izin bertanya Pak. Ya memang tadi ada apa? Oh ini yang siswa saya ini antar isi motor itu sukses, tapi antar motor itu bisa fail. Mungkin kita mana ya? Jadi kalau kita tes antar fisik ke motor itu kan sukses Pak, tapi kalau kita tes lagi yang motor itu dia fail. Kenapa ya Pak? Jadi kalau antara fisikal berasa sama bersama dengan penyebaran dan bahwasannya antara itu dan fisik itu kita tahu kalau itu sudah dimasukin pasti di fisik ini sudah dimasukin di dari berat ukurannya harus dimasukin misalnya ini pakai 92 100 aku misalnya pakai itu masukin di ini nanti pas internet atau di PC yang dimasukin 152 untuk di router yang sebelah kanan atau router sebelah kanan bisa terhubung itu yang pasti mungkin perlu berhasil sama bapak tadi bilang di router yang sebelah kiri seperti kamu sekarang kamu kiri kanan sama Nabila misalnya tangan kamu PC kamu ada di sini kamu mau connect ke Riana itu kamu harus mengenali Riana dulu. Kamu masukin IP yang ada di Riana. Masukin yang di IP bagian kiri kanan Riana terutama di kanan. Kalau sudah dimasukin itu baru bisa karena rutin tadi itu identik dengan sama seperti tadi kepadatan. Kamu harus mengenali orang lain dulu baru bisa bikin mau kenalan dulu baru bisa ada hubungan. Terima kasih ya Pak. Oke. Kenapa Pak? Saya kamu serius banget. Tahu tadi apa enggak sih? Kalau memang nggak ngerti tanya dong. Oke, waktu kita kurang lebih 10 menit lagi karena mengingat bentar lagi akan masuk ke jam pelajaran selanjutnya. Kenapa Pak Gas? Kalau mau tanya aja Pak Gas, jangan malu Pak Gas. Kamu gak usah tawa-tawa kayak kerjain dong tugasnya.
mungkin kalau misalnya ada yang mau puisi mungkin bisa direncanakan. Mungkin ada yang ngantuk, mungkin bosan dengan kerjaan laptop, mungkin nggak apa-apa gantian PSN untuk laptop nanti bapak akan dari waktu kurang lebih 5 menit. Kenapa menunjukkan itu? Kalau ngantuk keluar polisi ambil air berapa? Kenapa? Apakah ada kalau sudah? Kalau ada sudah mungkin kita bisa presentasikan untuk hasilnya. Kalau misalnya misalnya masih banyak yang belum kita bakal kasih waktu.
kita tunggu 5 menit lagi ya. Baik Pak. Kayaknya kelas ini udah lemes semua. Yang ada suara cuma Pak Sesi. Fokus Pak, fokus. Masa kita Fokus Pak. mana kelompok Mas Ayu apakah sudah? Sedang proses pengerjaan Pak. Kelompok Tiu gimana? Kalau Bagas? Sudah Pak. Mungkin kita tunggu sesaat untuk kelompok Mas Ayu agar bisa mendapatkan hasil yang sama. Ya. Oke. Sudah. Saya gimana? Apakah kalian sudah? Pak, udah. Ah, Udah, betul. kalau Tio sudah? Oke, jadi untuk kelompoknya udah selesai. Jadi di sini mungkin kita lakukan rodacak. Jadi sistemnya yang sudah maju di minggu ini kepada di hari ini Pak, nggak bakal maju lagi di minggu lanjutnya. Jadi biar setiap kelompok mendapatkan data di setiap materinya. Oke, di sini mungkin ada yang mau maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, silakan maju kalau kelompok Bagas. Mungkin ada yang masuk jadi moderator, ada yang sebagai operator, dan ada yang bagian gerakan. Jadi untuk tugas itu apapun yang dikerjakan nggak perlu takut salah atau benar, karena kata pepatah ada yang bilang selagi kamu siswa itu kamu berhak salah, karena kalau kamu di dunia kerja salah sama dengan SP. Jadi kalau kamu mau salah sebanyak apapun selagi kamu sebagai siswa itu masih ditoleransi. Jadi kalau kamu
Misalnya pikir apa aku nggak mau maju, aku salah. Itu pemikirannya salah. Oke. Jadi di sini kelompok Tio bakal mempresentasikan hasilnya. Yang lain nanti bisa menyimak dan juga bakal untuk melakukan sesi tanya jawab. Oke, silakan kelompok Maka memulai presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 4 dan nama saya sendiri Yulianti Syedi sebagai moderator dan yang kami sebelah Saya Bangga dengan Pak. Saya Edi Saputra, saya Ahmad Rizky. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang titik statik yang akan dijelaskan oleh Bagas dan Bagas. Jadi di sini ada 3 jaringan, yaitu jaringan A, B, dan C yang masing-masing memiliki 1 router, 1 switch, dan masing-masing memiliki 2 PC. Pada jaringan A memakai IP 192.168.40.0 dan pada jaringan B 192.168.50.0. Terus di jaringan C memakai IP address 192.168.1. Pada masing-masing router diberi IP antar sesama router yaitu 192.168.100.1 dan router pada jaringan B memakai 2 untuk menghubungkan kepada router jaringan A dan jaringan C yaitu 192.168.100.2 dan 198.162.200.2 dan pada jaringan C routernya menggunakan IP address 192.168.200.1 untuk berbagi alamat. Lalu pada PC menggunakan IP 192.168 dan jaringan C menggunakan network 60, jaringan B menggunakan network 50 dan jaringan A menggunakan network 40. Masing-masing melakukan router secara statik. Mungkin Bagas bisa lakukan demonstrasi untuk pengisiannya, apakah yang sudah dikerjakan tidak berhasil atau tidak berjaya. Kayaknya goyang tuh Bagas. Nah, udah sampai. Kita coba dari PC 0 ke PC 2 yang berbeda jaringan antara jaringan A dan B. Mesinnya sukses, seperti terlihat pada di bawah itu ada successful. Lalu kita coba pada jaringan B ke jaringan C, dari PC 2 ke PC 4 dapat ada successful juga. Terus kita coba antara jaringan A dan jaringan C melalui PC 1 dan PC 5. PC 1, PC 5, mesinnya juga successful. Jadi semuanya sudah terhubung antara jaringan A, B, dan C menggunakan routing. Oke, mungkin di sini sudah dijelaskan oleh kelompok 14. Mungkin kelompok 14 bisa memberikan, mungkin ada kelompok lain yang mau memberikan tanggapan, masukan atau sarannya. Presentasi kami sudah selesai dan kami akan membuka sesi tanya jawab. Adakah dari yang kalian yang masih bingung dan ingin bertanya? Ya, Perkenalkan, saya Tidu Cahya dari kelompok 6. Saya akan bertanya, jika salah satu perangkat tidak dilabeli IP, apakah masih bisa terhubung? dan jika saya akan jawab pertanyaan dari Tio. Jika salah satu perangkat tidak dilabeli oleh IP, maka perangkat yang lain tidak akan tersambung kepada perangkat tersebut karena tidak ada alamat pada perangkat itu sendiri. Oke, jelas. Terima kasih. Baik. Adakah yang ingin bertanya lagi? Jadi sebenarnya kalau kalimat yang kita dari sebenarnya mungkin sedikit ambigu, sedikit problematik karena bukan labeling sebenarnya tanya Tio. Kalau Bapak tangkap Tio menanyakan, Tio menanyakan tentang labeling, sedangkan si Bagas itu menanggapi labeling itu sebagai IP.
maksud dari Tio labeling itu yang di sini. Jadi di sini kan ada 192, 108, 41 gitu kan Tio. Ya. Nah, jadi kalau kita labeling bisa aja terhubung, bisa saja terhubung dan bisa saja tidak terhubung karena labeling itu hanya penomoran. Nah, seperti di kelas ini disebut B2 karena berada di gedung B nomor 2. Jadi cuma hanya nomor, kalau misalnya nomor dicabut, apakah kelas ini tidak bisa berfungsi? Oh, tidaklah, tetap bisa berfungsi pada karena yang berfungsi atau tidak dalam kelas ini adalah furniture ataupun alat pembelajaran. Oke, jadi kalau pertanyaan saya tadi begitu, jadi pertanyaan Bagas tadi menanggapi IP yang di dalam perangkat. Jadi sebenarnya kurang sinkron jawaban itu. Di situ Bapak sedikit memberikan penjabaran agar dipahami oleh teman yang lain. Mungkin Bagas bisa buka di paket listener di sini. Kita bisa lihat sama seperti kata Bapak bilang tadi. Jadi di router itu di routing itu kita bisa tahu yang mana saja dilalui. Bagas buka PC 0, command prompt di CMD, di CMD-nya. Nah, ketik tracer TRACERT. Nah, masukin IP yang ada di PC 5 atau PC yang ada di ujung kali di bagian kanan. 8. Nah, di sini terpampang jelas bahwasanya yang mana saja yang dilalui. Dia melewati 192.141, akhirnya dia lewat ke sini. Lalu selanjutnya dia lewat 192.168, 102. Dari sini ke sini ke sini. Lalu selanjutnya ke sini, yaitu 192.168.201. Baru dia 60 titik juga akhir. Jadi apabila kalian nanti bekerja sebagai network administrator, apabila terjadi error di ujung sini, kalian harus mengajukan satu per satu. Kalian coba ternyata dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini, baru ke bawah. Kalau di seluruh routernya aman, berarti pelanggannya ya rusak. Berarti di komputernya bisa jadi NIC-nya ataupun yang lainnya. Itu saja sedikit tips dari Bapak untuk kalian nantinya kalau bekerja sebagai network administrator. Oke, berikan aplaus untuk kelompok Bagas. Oke, Bapak ucapkan terima kasih kepada kelompok Bagas yang sudah memberikan hasil diskusinya. Kelompoknya ya, Bapak sangat mengapresiasi walaupun masih ada kesalahan miskomunikasi antara pertanyaan dari saudara Deo ke Bagas dan kata Bapak tadi. Kalau belajar itu sekalian sebagai siswa, kalau salah masih bisa dimaklumi. Tapi kalau kalian sudah statusnya pegawai atau pekerja, kesalahan tersebut bakal ada nilai minusnya. Oke, untuk kelompok Bagas mungkin sudah bisa duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kita sudah mulai dari penjelasan dari Bapak, belum dijawab. Kita belajar ke Bapak. Mulai dari pembelajaran maupun kalian sudah menyelesaikan studi kasus untuk kelompoknya masing-masing. Jadi kan kalau di awal tadi itu ada asesmen awal. Asesmen awal itu mengukur kemampuan kalian. Nah, selanjutnya kita bakal melakukan asesmen akhir. Asesmen akhir itu mengetes kemampuan kalian dalam pembelajaran. Apakah kalian mengerti atau
Dan dengan hal tersebut nantinya Bapak bisa melakukan evaluasi apakah cara pengajaran Bapak yang kurang baik, kurang tepat ataupun bagaimana. Karena setiap kalian sebagai siswa itu mempunyai gaya belajar yang berbeda. Mungkin kalau Tio mungkin bisa belajar menggunakan audio video. Belum tentu belajar menggunakan hal yang sama. Bisa jadi bisa membaca teks atau gaya pembelajaran yang bisa jadi kinestetik ataupun yang lain. Jadi kita tidak bisa mensamaratakan kemampuan siswa. Intinya kalau kalian mengerti suatu hal jangan berkecil hati. Karena setiap manusia itu punya kapasitas dan kemampuan yang berbeda. Mungkin seperti Riana, Dea ataupun Mas Ayu, dia belajar berbeda. Mungkin Mas Ayu bisa jadi sekali belajar bisa. Belum tentu Riana ataupun Nabila sekali belajar bisa. Bisa jadi Nabila atau Riana belajar 2 kali, 3 kali. Apakah jadi Riana dan Nabila harus berkecil hati? Kalau Bapak enggak. Orang lain bisa, kenapa saya tidak? Karena kita sama-sama makan nasi. Itu prinsip sederhana. Jadi di setiap pembelajaran kita harus sering mengevaluasi. Oke. Jadi kita di sini lakukan asesmen akhir. Dari asesmen akhir ini kita menggunakan aplikasi Quidditch. Mungkin kalian bisa scan barcode-nya, lalu Bapak buka Quidditch-nya. Saya Bapak login dulu ke di sini biar kalian fokus, jadi nanti soalnya bakal tampil. Untuk namanya gunakan nama asli, karena biasanya seperti kalian itu menggunakan nama-nama alay. Kalian coba join ke mode itu atau ke standby course, bebas kalian nyaman yang mana. Untuk nantinya apabila kalian ada mendapatkan nilai yang tidak memuaskan atau nilai yang belum baik, mungkin kalian bisa survive untuk di materi selanjutnya, karena nilai akhir untuk di rapor kalian itu nilai keseluruhan dari materi, karena setiap orang mempunyai kapasitas kemampuan yang berbeda. Mungkin kalian kurang di materi rutin, mungkin kalian nanti senang di materi firewall, DHCP, dan lain sebagainya. Ayo Joy, kenapa cuma 2 orang? Masa kok kalian orang
TKJ nggak ada kuota. Coba bilang siapa ada kuota? Ayo cepat. Karena nanti bakal ada guru selanjutnya. Masa itu kamu kemana? Udah loh, Pak Mas. Mana masa itu ada lu? Ayo, yang baru, jangan yang lama. Jangan yang lama. Oh begitu ya. Tidak beda berubah yang ada di PPT Bapak Pasukan yang berubah. Surya, Abdul, Tio, Nah udah. Rizky mana kamu di sini? Sudah? Ayo. Mana. Oke, jadi kita mulai. Kapan dulu? Sudah? Ya. Meski belum? Ya, mana? Sudah semua ya? Oke, jadi kita start. Oke, next. Pertanyaan pertama cuman setengah jam. Makasih dulu. Gak apa-apa. Nah, ini merupakan perintah dasar dari rutin. Ini ada di materi penjelasan dari pihak MAP sebelumnya. Kalau ada waktu manusia namanya waktu banget sih, ada waktu. PR kalau ada waktu. Wow, Mas Ayu kita nggak mau kalah deh. Mungkin ini masih pertanyaan yang sederhana karena di pertanyaan yang Bapak susun itu menggunakan kapal menjadi ada yang dari yang mudah sampai yang susah. Nah, ini udah dijelaskan juga dari apa kekurangan dari rutin ini. Kalau kalian semua seharusnya kita menjawab dengan benar. Kayaknya yang lain masih fokusnya masih kurang kayaknya. Yang paling fokus kayaknya masih Mas Ayu. Mas Ayu kayaknya diam-diam mematikan. Jangan saja diam. Ternyata Mas Ayu dan tadi perhatikan kalau kemana dia. Oke, sekarang next.
Wow, kayak walaupun dari tadi kayaknya paling berisik di kursi bisik-bisik tetangga, berarti dia minum juga ya. Wow, kayaknya nampak dari betul. Kan tadi kan banyak yang benar yang banyak salah, berarti itu tadi soal itu nggak seluruhnya mudah. Nah, ini salah satu yang dijelasin secara langsung di penjelasan pas ketika bagas pemaparan. Dan saja, wow, hari ini pasti menyimak di kabar presentasi tadi. Oke, lanjut. Nah, ini salah satu troubleshoot di dalam sebuah rutin. Apakah Mas Ayu bisa menjawab? Nampaklah yang bisik-bisik tertangan dong. Jawab aja lah. Ya nggak Mas Ayu? Pede-pede aja. Kayaknya Mas Ayu. Oh, ini sangat jauh jadi sangat sulit untuk dikejar. Kecuali Mas Ayu ketik. Pertanyaan terakhir semuanya salah. Sudah ada, sudah dijawab. Oke, next pertanyaan terakhir. Wow, bagus Magnus. Salah satu keajaiban. Nanti bakal bisa menyusul di akhir. Oke, kita beri aplaus untuk kita semua. Mungkin kalau bisa nilainya masih belum maksimal, mungkin bisa dimaksimalkan di materi selanjutnya. Oke, jadi kita mulai dari slide. Jadi di sini Bapak minta kalian untuk mengisikan refleksi. Jadi refleksi ini tujuannya apa? Jadi di sini juga Bapak bisa melakukan
evaluasi. Misal di situ apa saja kesulitan ketika kalian belajar, kalian tahu nggak sih manfaat dari pembelajaran ini dan terusnya seperti itu. Nah, untuk ini kalian bisa betul di Skype button atau link. Jadi sambil lakukan pertanyaan refleksi ini, kalian di situ bebas. Di sini nggak ada penilaian. Kalau ada refleksi, kalian hanya perlu mungkin istilah kalimat itu kalian melepaskan unek-unek di hati kalian apa sih dan belajar misalnya kesulitan apa yang kalian temui, misal kalian maaf pak saya mengantuk, ya nggak apa-apa, berarti kalian sama pelajar antuk berarti kurang tidur, atau misalnya terjadi masalah maaf pak yang saya alami misalnya pembelajaran ini sinyalnya kurang bagus atau yang lain, jadi kalian kurang maksimal dalam pembelajaran. Oke, ini nggak perlu terlalu lama, mungkin kalian bisa sampai di sini nanti. Jadi di akhir ini, selain kita melakukan refleksi pembelajaran, di sini yang pasti di dalam setiap pembelajaran itu ada kesimpulan dan pembalik. Jadi kesimpulannya mungkin bisa kalian baca, routing static itu merupakan metode dalam penentu jaringan. Nah, tapi routing static sangat sulit apabila jaringan tersebut kompleks. Jadi sangat cocok untuk jaringan kecil karena mungkin kalian bisa baca kurang fleksibel karena harus diubah secara manual. Jadi itu saja yang penjelasan materi pada hari ini. Mungkin di sini ada Bapak butuh bantuan dari kalian untuk Bapak mengevaluasi diri Bapak juga. Selain dari refleksi tadi, mungkin ada teman kalian yang mau melakukan umpan balik, melakukan refleksi kesimpulan ataupun saran dalam pembelajaran ke depannya nantinya. Karena tadi yang nomor 1 Mas Ayu, mungkin Bapak minta tolong untuk Mas Ayu karena kan nggak mungkin Bapak nanya yang ngantuk, pasti kan nggak fokus. Mas Ayu kan nilainya paling besar, nanti pelajaran itu sangat fokus. Jadi kepada Mas Ayu, Bapak mohon bantuannya, dipersilakan untuk mengucapkan bagaimana sih dalam pembelajaran ini. Seperti itu. Jadi setelah kelas ini berakhir, kita udah bisa jadi selama yang penting, yaitu routing itu adalah hardware atau perangkat keras, sedangkan routing itu adalah prosesnya. Juga Pak Alam sudah ngejelasin gimana caranya kita mengaplikasikan secara relevan di siswa. Kelas ini tentu sangat bermanfaat, apalagi kami ada TKJ, terus sekali ilmu ini jadi berubah dan juga pembelajaran kami. Saran dan kritik mungkin sejauh ini aman, tidak ada yang bermasalah, dan juga kelasnya sangat menyenangkan sekali. Itu saja dari saya, Pak. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus untuk Mas Ayu sekali lagi. Oke, jadi sebelum mengakhiri materi pengajaran ini, mungkin kalian bisa untuk next materi pada pertemuan selanjutnya. Di pertemuan selanjutnya mungkin kita akan membahas materi, karena kita sudah membahas routing statik. Statik kan banyak kan kelemahannya. Salah satu kelebihannya ada di dinamis. Makanya nanti kita next pembelajaran itu masuk ke materi routing dinamis. Jadi untuk menyelesaikan pembelajaran ini, alangkah baiknya kita mengucapkan apa Nah, selanjutnya mungkin Bapak minta tolong untuk Rizky untuk memimpin doa selesai dalam pembelajaran. Marilah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafii khusr illa allazina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Oke, jadi pembelajaran kita cukup sampai di sini. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah menyimak materi hari ini dengan baik, dan Bapak harap untuk materi selanjutnya kita bisa lebih baik lagi. Oke, sekali lagi kita beri aplaus untuk diri kita sendiri karena hari ini kita sudah
Bapak ucapkan terima kasih banyak apabila Bapak ada salah kata, perbuatan, ataupun tingkah laku. Bapak kepada kalian mohon maaf, pada Tuhan Bapak mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.